Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman dalam memberikan pengajaran di perguruan tinggi. Saya Esti Suntari, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, sebagai dosen di Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Mata kuliah akan saya ajarkan adalah manajemen sumber daya manusia. Pelajaran merupakan kegiatan inti dari keseluruhan proses pendidikan di perguruan tinggi. Salah satu indikator mutu pendidikan di perguruan tinggi dapat dilihat dari hasil belajar mahasiswa. Dan kualitas hasil belajar akan mempengaruhi oleh kualitas proses pembelajarannya, dan dosen merupakan faktor determinan dalam menentukan tinggi rendahnya kualitas proses pembelajaran. Mata kuliah ini akan membahas materi yang berhubungan dengan konsep manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan dengan memperhatikan perkembangan teori. Perkuliahan ini akan dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran yang komprehensif, yaitu memadukan berbagai bahan, sumber, metode, dan teknik yang up-to-date untuk memperkaya mahasiswa. Perkuliahan ini akan dilengkapi dengan tugas terstruktur dengan pendekatan multimedia. Karena itu, saat pengajar menggunakan konsep delivery, bagaimana menyampaikan kepada mahasiswa, kemudian interaksi, bagaimana cara berinteraksi dengan mahasiswa, kemudian assessment, bagaimana cara menilai mahasiswa. Delivery, yaitu bagaimana cara menyampaikan materi. Ada bahan ajar dalam pengajaran ini berdasarkan dari buku-buku referensi, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, atau yang sering digunakan di universitas-universitas lainnya. Kemudian aplikasi, yaitu menyampaikan yang mudah dimengerti, seperti menggunakan PPT atau aplikasi lainnya. Ya. Kemudian studi kasus dari buku-buku, referensi, jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan. Selanjutnya adalah interaksi. Interaksinya ada beberapa macam ya, bagaimana mengucapkan salam. Yaitu pertama adalah kita mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah perkuliahan agar mahasiswa diingatkan selalu dengan penciptanya. Kemudian menyapa mahasiswa agar suasana perkuliahan menjadi nyaman. Dan selanjutnya adalah interaksi. Interaksi di sini adalah kita menyapa salam, ya. Kemudian berdoa sebelum memulai perkuliahan, berdoa terlebih dahulu agar mahasiswa diingatkan selalu dengan penciptanya. Kemudian menyapa mahasiswa agar suasana perkuliahan menjadi nyaman dan menyenangkan. Dan yang ketiga adalah memberikan motivasi kepada mahasiswa. Karena tidak semua mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dalam keadaan baik. Dengan memberikan motivasi, mahasiswa dapat mengikuti jalannya perkuliahan ini dengan baik hingga selesai. Dan kemudian yang keempat adalah ceramah, yaitu memaparkan inti-inti materi perkuliahan manajemen sumber daya manusia, memberikan studi kasus agar mahasiswa dapat menganalisis dan memaparkan dari setiap kasus yang diberikan. Kemudian diskusi, yaitu tanya jawab dengan memberikan pertanyaan. Sebaiknya mahasiswa bertanya. Ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan tanya jawab ini dapat digunakan sebagai tolok ukur seberapa besar mahasiswa memahami materi yang diberikan. Di dalam sesi ini diberikan kuis untuk meningkatkan keaktifan dan memotivasi, maka diberikan poin nilai walaupun jawaban belum sesuai. Dan kemudian adalah belajar kelompok,
ya dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Kemudian dianalisis, setiap kelompok dilakukan presentasi untuk melibatkan hasil diskusi kelompoknya. Tujuan di sini adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan interpersonal, kemudian meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran, meningkatkan kemampuan kerjasama dalam tim atau kelompok, meningkatkan persepsi mahasiswa dalam tim atau kelompok, dan kelima adalah kemampuan mengembangkan masalah dan berpikir kritis. Dan yang keenam adalah untuk memfasilitasi belajar dari pengalaman. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menilai mahasiswa. Asesmen merupakan proses hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa dengan membandingkan pencapaian pembelajaran. Dengan menggunakan rubrik metrik, dengan standar nilai terstruktur, metode dalam penilaian pembelajaran menggunakan 3 metode, yaitu self-assessment, peer assessment, lecture assessment. Self-assessment ini adalah suatu teknik penilaian di mana mahasiswa diminta untuk menilai dirinya sendiri dan tingkat pencapaian kompetensi yang mempelajarinya pada perkuliahan tertentu. Kemudian peer assessment adalah proses penilaian di mana mahasiswa dilibatkan dalam penilaian kinerja siswa lain yang tingkatannya sama, misalnya seperti menilai proses tugas kelompok. Kemudian yang ketiga adalah lecture assessment, yang mana ini adalah penilaian dosen, misalnya dengan evaluasi seperti UTS atau UAS. Pengertian bahan ajar, ya, kemudian dilanjutkan dengan pengertian bahan ajar, ya. Jadi di dalam penyampaian perkuliahan ini saya akan menyampaikan bahan ajar. Bahan ajar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan seperti fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan sikap, atau nilai. Prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Ada 3 prinsip di sini, ada relevansi, konsisten, kecakupan. Relevansi di sini adalah materi pembelajaran yang disusun hendaknya memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua adalah konsisten, yang mana adanya keajegan antara bahan ajar yang disusun dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Yang ketiga adalah kecakupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Langkah yang dilakukan adalah yang pertama adalah harus disiapkan RPS atau rencana pembelajaran semester. Kemudian yang kedua adalah mulai menyusun outline. Dan yang ketiga adalah buatlah perlengkapan bukunya. Harus disiapkan RPS, yaitu rencana pembelajaran. RPS di sini sebagai acuan pembelajaran mata kuliah atau pelajaran. RPS sebagai materi atau substansi buku ajar. RPS memuat capaian pembelajaran mata kuliah, sub capaian pembelajaran mata kuliah sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah mulai menyusun outline. Ya, di sini ada beberapa tahapan. Ya, pada bagian awal atau pendahuluan atau deskripsi mata kuliah. Kemudian ada CPMK, ya, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Petunjuk penggunaan buku ajar, ya. Kemudian yang keempat adalah kompetensi prasyarat. Dan kemudian bagian selanjutnya adalah bagian isi, yang mana di sini bagian isi ada judul,
atau topik pembelajaran, uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran. Yang keempat adalah kesimpulan dari materi pembelajaran. Dan yang kelima adalah tugas feedback mahasiswa. Dan yang keenam adalah evaluasi tes formatif. Di bagian akhir itu harus ada daftar pustaka, glosarium atau daftar singkapan kata, wajib untuk dosen. Kemudian ada indeks. Dan yang keempat ada lampiran sesuai dengan kebutuhan mata kuliah. Dan yang kelima adalah biografi penulis. Buatlah suatu perlengkapan ya, seperti cover, judul besar buku, lembar persembahan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar tabel atau gambar skema. Di sini saya akan memberikan contoh yaitu membuat RPS. Ya, ini adalah bisa Anda lihat ya, di sini ada Universitas Pamulang, fakultas apa, kemudian prodi, mata kuliahnya apa, kode mata kuliahnya, kemudian bobotnya, semesternya, tanggal penyusunan, ya, kemudian ada dosen pengampunya siapa, kemudian koordinator, otorisasinya, wakil dekannya, kemudian tanggal revisi. Di sini ada capaian pembelajaran CPL, ya. Kemudian ada uraian pembelajaran dan ada CPMK. Lalu ada CPMK, ada sub capaian pembelajaran, kemudian ada korelasi CPNK dan sub CPNK. Ya, di sini di akhirnya adalah rincian rencana kegiatan pembelajaran. Ya, ada pekan keberapa nih? Pekan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kemudian ada sub CPNK, indikator, materi perkuliahan atau pokok bahasan. Ya, bentuk metode pembelajaran. Metode pembelajaran atau bentuknya seperti luring atau daring. Ya, kemudian ada lampiran RPS-nya. Kemudian ada tabel rinciannya dengan jelas, ya. Nah, di sini ada penjabaran ya, ada capaian pembelajaran lulusan prodi, CPL prodi, kemudian ada CPL yang dibebankan pada mata kuliah, kemudian ada CP mata kuliah atau CPMK, sub CP mata kuliah atau sub CPMK. Kemudian indikator penilaiannya ada kriteria penilaian, bentuk penilaian, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, materi pembelajaran. Ya, demikianlah materi yang saya sampaikan tentang konsep pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ini kita akan mengadakan perkuliahan, tapi sebelum kita melakukan perkuliahan, kita berdoa dulu ya, diawali dengan doa. Semoga di hari ini kita bisa menjalani perkuliahan dengan baik, kemudian bisa menerima ilmu yang kita ajarkan hari ini. Ya, saya mohon Wahyu untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan perkuliahan ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Iya, perkuliahan ini adalah kita akan membahas manajemen sumber daya manusia, yang mana di sini kita akan bahas tentang konsep sumber daya manusia. Baik, hari ini Ibu akan share ya. Ya, gimana? Udah tampil?
Sudah, Bu. Sudah Ibu, sudah. Bu. Ya, oke. Ya, kita bahas tentang konsep dasar sumber daya manusia. Ya, ini merupakan mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang pertama ya. Mungkin nanti akan dilanjuti lagi dengan manajemen sumber daya manusia yang kedua. Ya, apa saja sih yang akan dipelajari di dalam manajemen sumber daya manusia? Perlu kita ketahui juga ya, bahwa mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pokok-pokok utama dalam bidang sumber daya manusia. Artinya dengan demikian diharapkan agar mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai berbagai konsep dasar dan penerapan dalam manajemen sumber daya manusia ya, sebagai bekal untuk terjun ke dalam dunia usaha ya. Artinya di sini kalian sudah mengerti ya, mengetahui bagaimana dasar-dasar yang diberlakukan di dalam manajemen manusia ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan manajemen? Ya, salah satunya di sini manajemen itu berasal dari bahasa Inggris ya, to manage, yang berarti adalah mengelola suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan sumber daya manusia itu sendiri merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan ya. Ini meliputi semua orang yang melakukan aktivitas ya. Jadi di mana di dalam menjalankan suatu usaha atau menjalankan suatu perusahaan kita memerlukan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas, yang mana mereka akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan job desk-nya masing-masing ya, untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri ada beberapa konsep yang diterangkan dari para ahli. Ya, di sini Ibu paparkan ada 4 konsep dari para ahli. Yang pertama adalah menurut Malayu, ya, SP Pasibuan. Yang mana menurut Malayu ini menjelaskan ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Ya, ini artinya di sini adalah ilmu seni ya, bagaimana kita mengatur SDM ini agar bekerja secara efektif dan efisien ya, sehingga tercapai tujuan atau visi misi dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, menurut Henry C. Mamora, bahwa SDM adalah pendayagunaan, pengembangan, pemberian, balas jasa dan pengelolaan individu, anggota organisasi atau kelompok karyawan. Dan yang ketiga adalah menurut Faisal Rinai, ini mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan ya. Jadi artinya di sini kita merencanakan para karyawannya ya, yang akan ditempatkan di posisi pekerjaannya masing-masing, tentu saja sesuai dengan skill dan keterampilannya. Kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaannya bagaimana, dan cara mengendalikan para karyawannya seperti apa. Nah, menurut Barry Kurzweil, ini menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan rangkaian strategis, proses, dan aktivitas yang didesain untuk menunjang tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu. Lalu apa sih yang batasan-batasan apa saja yang terdapat di dalam manajemen ya? Artinya di sini di dalam manajemen itu ada batasan yang harus kita laksanakan ya. Yang pertama yaitu adanya suatu organisasi atau lembaga atau perusahaan ya. Artinya di sini batasannya yaitu salah satunya ada organisasi ya atau perusahaan. Ya, yang mana ini ada suatu wadah, artinya wadah ya atau tempat
yang akan dikelola. Ya, kemudian yang kedua adalah organisasi yang mempunyai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Ya, artinya di sini organisasi pada saat atau perusahaan pada saat akan menjalankan usahanya, salah satunya sudah memiliki visi, misi, dan tujuan perusahaan. Jadi akan kemana lembaga itu akan dijalankan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam organisasi tersebut bekerja sekelompok atau sebagai tenaga kerja, atau di sini kita sebut ada tim-tim kerja, ya, yang mereka berkelompok sesuai dengan tim kerjanya masing-masing, sesuai dengan job desk-nya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing, ya. Tentu saja sesuai dengan skill dan kemampuannya dan mengarah pada visi, misi, dan tujuan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keempat, perlu adanya pengaturan orang-orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, di sini dalam mengelola atau menjalankan perusahaan, yang artinya di sini adalah memanage, ya, kita perlu orang-orang atau sekelompok orang atau tim yang mau bekerja sama, yang artinya mereka punya komitmen yang sama di dalam menjalankan perusahaan. Ya, kemudian fungsi SDM, ya. Fungsi SDM di sini ada banyak, ada 11 fungsi SDM. Ya, artinya di dalam menjalankan suatu perusahaan, ya, kita sebagai pengelola manajemen sumber daya manusia, di sini ada 11 fungsi yang kita jalankan di dalam sumber daya manusia. Yang pertama adalah perencanaan. Ya, di sini kita harus merencanakan tenaga kerja seperti atau secara efektif, ya, serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, jadi kita kalau misalnya merekrut atau menempatkan karyawan, ya sesuai dengan skillnya, sesuai dengan bidangnya, kemudian sesuai dengan penguasaan pekerjaannya, agar pada saat mereka mengerjakan pekerjaannya, mereka bisa bekerja dengan sebaik mungkin, ya. Yang kedua adalah pengorganisasian, yang mana kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, kemudian ada delegasi wewenang juga, kemudian ada integrasi, koordinasi dalam bagan organisasi. Yang ketiga adalah pengarahan. Kegiatan yang mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, ya, kemudian karyawan dan masyarakat tentunya. Dan yang keempat adalah pengendalian, ya, yang mana di sini pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencananya. Artinya kita harus mereka harus sesuai, ya, harus bisa mengendalikan dan sesuai dengan apa yang harus mereka kerjakan tentu saja. Dan yang kelima adalah pengadaan, yaitu proses penarikan seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, kemudian selanjutnya ini adalah pengembangan. Ada pengembangan, ada kompensasi, ada pengintegrasian, ya, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Ini yang terakhir, ya, pemberhentian. Di dalam pengembangan ini artinya proses peningkatan keterampilan teknis, ya, ada teoritis, konseptual, moral karyawan melalui pendidikan. Kadang-kadang perusahaan itu suka mengadakan pelatihan-pelatihan, ya, agar mereka lebih menguasai skillnya di bidang pekerjaannya. Kemudian kompensasi, ya, kompensasi di sini adalah pemberian balas jasa.
Ya, balas jasa tidak langsung uang atau barang kepada karyawan atau imbalan jasa yang diberikan atau perusahaan. Biasanya di sini kompensasi itu biasanya seperti kesejahteraan, ya. Misalnya ada BPJS, asuransi kesehatan, ya. Di sini kompensasi itu balas jasa yang bisa memberikan perlindungan untuk karyawan, ya. Artinya di sini perusahaan menghargai dedikasi dari karyawan, ya, sehingga antara karyawan dengan perusahaan memiliki suatu hubungan kerjasama yang baik. Kemudian pengintegrasian, ya, pengintegrasian di sini kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan, ya. Ini artinya harus bisa kerjasama antara karyawan dengan perusahaan, ya, untuk mencapai visi misi tujuan dari perusahaan itu sendiri. Ya, tentu saja kita mengharapkan karyawan yang punya dedikasi yang tinggi, ya, terhadap perusahaannya. Kemudian punya motivasi, punya loyalitas, ya. Dan yang ke-9 adalah pemeliharaan. Ya, pemeliharaan di sini adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun, ya. Ini artinya kita harus menjaga hubungan yang baik, ya, antara karyawan dengan perusahaan, ya, sehingga karyawan merasa diberikan perlindungan, kemudian diperhatikan, kemudian sehingga adanya hubungan timbal balik juga antara perusahaan dengan karyawan. Yang ke-10 adalah kedisiplinan. Nah, ini penting, ya, karena dengan adanya kedisiplinan akan membentuk suatu motivasi yang baik bagi karyawan, sehingga akan menghasilkan hasil kinerja yang baik, ya, akan menghasilkan juga produktivitas yang baik, ya. Tentu saja kesemuanya memiliki suatu hubungan yang kompleks sehingga mencapai tujuan perusahaan yang baik. Dan yang terakhir adalah pemberhentian, ya. Ini pemberhentian biasanya masa pensiun, ya. Ada perusahaan memberikan batasan masa pensiun, ya. Ada batasan masa pensiun. Bisa juga pemberhentian itu macam-macam, ya. Bisa karena misalnya karyawan memang mengundurkan diri, kemudian karyawan misalnya meninggal dunia, bisa juga, atau karena pensiun, ya. Nah, ini pemberhentian. Nah, kemudian apa saja sih kegiatan yang dilakukan di sumber daya manusia di dalam perusahaan? Banyak sekali, ya, yang dilakukan. Salah satunya adalah untuk mendukung produktivitas, ya. Karena kegiatan SDM ini diukur dari jumlah output per tenaga kerja, ya. Peningkatan tanpa henti pada produktivitas telah menjadi kompetisi global. Artinya di sini produktivitas tenaga kerja di sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh usaha, program, dan sistem manajemen. Kemudian di sini adanya kualitas, ya. Kualitas suatu barang, jasa yang sangat mempengaruhi kesuksesan jangka panjang atau suatu organisasi bila suatu organisasi memiliki reputasi sebagai penyedia barang atau jasa yang berkualitas, ya, berkualitas buruk atau baik, ya, sehingga di sini ada suatu perkembangan kinerja organisasi, ya. Ini yang sangat berkurang. Kemudian yang ketiga adanya suatu pelayanan. Bahwa SDM itu seringkali terlibat pada proses produksi, ya, proses produksi barang, jasa. Kemudian manajemen SDM juga harus disertakan pada saat merancang proses, ya. Di sini ada pemecahan masalah yang harus melibatkan semua karyawan, ya. Misalnya di dalam perusahaan itu ada masalah-masalah mungkin terkait antara hubungan karyawan dengan karyawan,
mungkin terkait antara hubungan karyawan dengan pimpinan, ya. Nah, itu harus diselesaikan karena akan mengganggu apa? Akan mengganggu proses kerja si karyawan itu sendiri. Nah, kalau sudah mengganggu proses kerja karyawan itu sendiri, maka akan berpengaruh kepada kinerja kerjanya. Ya, kalau sudah terganggu dengan kinerja kerjanya, maka akan mengganggu pada produktivitas perusahaan. Ya, kemudian di dalam perusahaan, maka di sini kita juga perlu nih, ya, pimpinan, ya, kemudian karyawan itu membutuhkan suatu perubahan, ya, perubahan pada budaya perusahaan, ya, mungkin gaya kepemimpinan, ya, atau kebijakan-kebijakan dari sumber daya manusia, ya, misalnya mungkin perlu adanya family gathering, ya, yang akan memberikan suatu motivasi bagi karyawan sehingga mempererat hubungan mereka, ya, sehingga di dalam pekerjaannya mereka tidak jenuh. Gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan atau Ibu akan menanyakan ke kalian. Ya, apa sih? Tadi Ibu sudah paparkan ya, ada beberapa konsep, kemudian ada fungsi, kemudian ada batasan manajemen, ya. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Ya, siapa yang mau menjelaskan? Assalamualaikum, izin menjawab Bu. Ya, silakan, Henry. Manajemen, pengertian dari manajemen sendiri adalah proses atau kegiatan mengatur atau mengkoordinasikan secara keseluruhan mengenai pekerjaan individu atau kelompok. Demikian. Ya. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Ya, tadi kan adalah mengelola, mengatur, ya. Sekarang kita kaitkan dengan manajemen sumber daya manusia. Ya, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Dervina. Silakan, Dervina. Manajemen sumber daya manusia itu ilmu atau seni yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien, sehingga dapat membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Itu aja, Bu. Ya, bagus, Dervina. Ya, itu yang dikatakan manajemen sumber daya manusia. Jadi ada keterkaitan tadi ya. Apa itu manajemen? Kemudian tadi sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu adalah fokus ke dalam karyawan, ya, karyawan. Kemudian seberapa penting sih peran manajemen sumber daya manusia bagi perusahaan? Siapa yang bisa menjelaskan? Izin menjawab atau menjelaskan, Bu. Ya, silakan, Renaldo. Pentingnya MSDM dalam perusahaan atau organisasi itu sebenarnya untuk peningkatan keefektifan atau efisiensi sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya untuk mencapai target dalam sebuah proyek dalam perusahaan maupun organisasi, Bu. Terima kasih. Ya, artinya kalian udah memahami tadi yang udah Ibu paparkan, ya. Oke, sekarang kita bisa melihat atau kita menyimpulkan dari yang tadi kalian paparkan, ya. Ya, di sini dikatakan, ya, seberapa penting. Ya, seberapa penting peran SDM bagi perusahaan. Jadi bahwa SDM itu sendiri adalah memfokuskan pada masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut fungsinya agar lebih efektif, efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Ya. Kemudian SDM memberikan kontribusi pada kesuksesan sebuah organisasi atau perusahaan. Ini merupakan satu kunci ya untuk meningkatkan kinerja organisasi, yang mana ini akan memastikan aktivitas SDM itu sendiri mendukung usaha organisasi yang berfokus
pada produktivitas dan pelayanan dan kualitas. Ya, oke, sampai di sini sudah Ibu paparkan. Ya, tadi sudah Ibu paparkan ya mengenai manajemen sumber daya manusia dan beberapa konsepnya. Kemudian kalian juga tadi sudah menjawab dan sudah disimpulkan peran dari SDM itu sendiri, yang mana ini sangat berarti ya bagi perusahaan. Karena itu pada saat perusahaan akan merekrut karyawan, biasanya mereka harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan kebutuhan dari skill yang akan mereka. Oke, cukup sekian perkuliahan kita. Kita akhiri dengan doa. Silakan Bayu, pimpin doa bahwa perkuliahan kita Baik, Bu. selesai. Terima kasih ya kepada Untuk kalian atas hadiran. Ya, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengucapkan Alhamdulillah. Sudah, Bu. Alhamdulillah, ya, bahwa perkuliahan kita sudah selesai.